Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi dosa apapun sama Allah itu diampuni, asal jangan dosa syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuwajahah kembali di majelis yang mulia ini. Seharusnya kita biasa berjumpa di malam Senin, tapi kali ini malam Senin depan saya tidak bisa hadir karena saya berangkat ke Jogja, ya, mendampingi jamaah saya di Jakarta untuk studi banding ke Masjid Jogokarian. Jadi saya minta ditukar sebenarnya ntar malam kelima, tapi ternyata katanya sudah ada gitu. Kemudian coba dicek subuh kelima. Kebetulan subuh kelimanya jadwal saya bisa ditukar kemarin minggu keempat. Ya, minggu keempat belum mulai, jadi ya tuker-tukeran lah. Jadi alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semua tetap tercurah pada kedua hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, tema kita pagi hari ini adalah tema bisakah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam Al-Qur'an para ulama ada mengklasifikasikan ayat dengan istilah arja ayatin fi kitabillah. Jadi arja ayatin. Pernah dengar Pak istilah itu? Barusan ya. Itu dalam istilah ilmu ulumul Quran ada itu. Jadi arja ayatin fi kitabillah. Artinya apa? Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang lebih besar memberikan pengharapan pada kita. Pengharapan apa? Tadi pengharapan bahwasanya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kalau kita baca firman Allah dalam surah An-Nisa, surat keempat ayat 48. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi dosa apapun sama Allah itu diampuni, asal jangan dosa syirik. Dosa syirik pun kalau kita pernah melakukan dosa syirik lalu sebelum mati kita bertaubat, Allah ampuni. Namun dosa selain syirik, hatta dia belum sempat bertaubat sekalipun, maka dia punya peluang untuk masuk surga. Jadi artinya para ulama memasukkan ayat ini salah satu ayat yang memberikan pengharapan besar pada kita untuk bisa masuk surga. Juga dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, ayat yang lain itu di antaranya juga adalah surat Az-Zumar, surat
ke-39 ayat yang ke-53. Jadi dari hadis Ibnu Abbas, satu saat Rasulullah pernah mengutus kepada Wahsy, seseorang kepada Wahsy. Wahsy itu adalah orang yang membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Rasulullah bersedih sekali, Rasulullah berduka sekali dengan syahidnya Hamzah. Dan itu dibunuh oleh Wahsy atas perintah dari Hindun. Karena Hindun dendam luar biasa. Ayahnya, pamannya, saudaranya itu mati dalam perang Badar. Maka bagaimana secara umum orang-orang kafir Quraisy dalam perang Uhud itu membawa dendam yang sangat luar biasa. Ya. Jadi mayoritas yang mati dalam perang Badar itu dari kalangan kafir Quraisy itu kebanyakan tokoh-tokoh. Ya, ada Utbah bin Rabi'ah, ayah Hindun itu sendiri. Kemudian ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf dan tokoh-tokoh yang lainnya. Maka dendam sekali gitu. Sehingga dia menyewa seorang budak namanya Wahsy, ya, untuk mengeksekusi secara khusus Hamzah. Dan berhasil dalam perang Uhud, berhasil. Wahsy dengan kecerdikannya dalam memainkan tombak mampu membunuh Hamzah. Jadi Hamzah memang yang sangat diincar. Di Umayyah bin Khalaf itu pernah bertanya dalam suasana perang Badar ketika itu kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi kata Umayyah, dia kan bersahabat ini dengan Abdurrahman bin Auf. Tadinya mau jadi tawanan Abdurrahman bin Auf. Dia tanya, wahai Abdurrahman bin Auf, itu siapa sih laki-laki yang memakai tanda pengenal bulu burung unta di dadanya gitu? Emang kenapa? Ya dia tuh yang paling banyak mendatangkan musibah besar buat kami itu. Banyak pasukan kami yang mati karenanya. Maka kata Abdurrahman bin Auf, nah itu adalah Hamzah. Jadi Hamzah yang paling banyak membunuh, menewaskan banyak musuh di perang Badar. Maka dia menjadi incaran semua orang-orang kafir Quraisy, termasuk secara khusus ada Hindun. Nah berhasil. Maka itu membuat Rasulullah SAW sedih gitu. Nah, namun setelah masa itu Rasulullah pernah mengirim kepada Wahsy, ya, pada Wahsy, mengajak Wahsy untuk masuk Islam, ya, untuk masuk Islam. Maka ketika diajak Wahsy bertanya, kaifa tad'uni wa anta taz'umu anna man qatala aw zana aw asyraka yalqa athama. Bagaimana engkau mengajak aku kepada Islam sementara engkau tahu aku membunuh, aku berzina, aku berlaku syirik. Dan aku dapatkan sering dibacakan bahwasanya orang yang melakukan dosa-dosa tadi itu akan masuk neraka dengan kekal. Itu kata Wahsy. Bagaimana mungkin? Ya, saya lakukan dosa semuanya itu. Bagaimana mungkin? Maka kemudian turunlah firman Allah di ayat berikutnya. Ini kan surah Al-Furqan ya. Walladzina, salah satu tanda ibadur rahman itu adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ya, 3 dosa ini ya. Maka kata Allah, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Bahkan ada sigot mubalaghah di situ. Makanya hi-nya itu secara asal hi itu pendek. Di bacaan yang lain, di surah yang lain, di ayat yang lain, hi dalam kalimat fihi itu bacanya pendek. Tapi khusus di ayat ini dibaca panjang untuk menunjukkan kekal di dalamnya ketika orang melakukan dosa-dosa tadi. Maka inilah yang dipahami oleh Wahsy gitu. Ya, maka kemudian turunlah ayat berikutnya, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat, dia beriman dan dia beramal soleh. Tetapi meskipun demikian, ketika Wahsy dibacakan seperti itu,
disebutkan seperti itu katanya. Ini nggak ada hal tajiduli fin rukhsah, nggak ada lagi yang lebih meringankan saya dibanding ayat ini, kata Wahsy. Gitu. Maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Di ayat berikutnya ya, illa man taba wa amana wa amila sholihah. Itu kan diulang lagi tuh kalimatnya. Tapi kata Wahsy, saya masih belum puas gitu. Belum meyakinkan saya bahwasanya apa yang saya lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian turun ayat dalam surat Az-Zumar ayat ke-53. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha huwal ghafurur rahim. Di Allah berfirman. Nah, ini ayat kembali lagi masuk pada arja ayatin fi kitabil. Allah katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Artinya apa? Melampaui batas dalam dosa, dalam maksiat. Dosanya banyak banget. Bukan hanya banyak, tapi dosanya bervariasi. Tidak hanya satu dosa yang dia lakukan. Dia zina, dia syirik, dia membunuh, dan dosa-dosa yang lain. Itu banyak dilakukan sepanjang hidupnya. Tapi kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam dosa atas diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengingatkan, siapapun kita, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sevariasi apapun dosa yang kita lakukan, maka kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sehingga Allah akan mengampuni dosa semuanya. Allah ampuni. Innallaha huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini masuk pada ayat arja ayatin. Ini jelas israf. Memang yang namanya israf dalam hal apapun nggak boleh. Gitu ya. Jangankan dosa, ibadah pun israf nggak boleh. Bisa jadi nggak diterima ibadah ketika israf, karena otomatis nanti tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah bahas masalah setan waktu itu ya. Jadi salah satu setan menggoda manusia dalam wudu adalah israf, isti'malil ma, yaitu berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Walaupun airnya banyak, tapi kalau kita gunakan secara berlebihan melampaui batas, maka berarti kita kena perangkap setan. Dan itu salah satu yang dilakukan oleh walhan dalam setiap orang berwudu. Nah, apalagi dosa. Jadi dalam kebaikan saja nggak boleh israf, nggak boleh israf. Nabi Muhammad pernah menegur Abu Darda ketika dia begitu bersemangat dalam ibadah. Malamnya tidak tidur, siangnya berpuasa, terus setiap hari, sehingga istrinya protes. Karena apa? Dicuekin. Istrinya dicuekin. Ya mau kapan disentuhnya Pak? Ya, iya gitu. Dikacangin bahasa anak sekarang. Malamnya dia qiyamul lail, siangnya puasa. Lama-lama istrinya protes juga. Maka Rasulullah menegur Abu Darda. Likulli syai'in haqqun. Wahai Abu Darda, setiap sesuatu itu punya haknya. Ya, li badanika hakun, badanmu punya hak. Jangan dibuat sholat malam terus, panjang malam. Apalagi full, gak pernah tidur. Badanmu butuh waktu untuk istirahat. Walizaujika hakun, istrimu pun punya hak untuk disentuh. Gitu. Nah, jadi maka penuhilah hak dari masing-masing semuanya. Nah itu. Jadi israf boleh. Bagus bersemangat gitu, tetapi nggak boleh. Nggak boleh. Nah,
Kemudian satu ayat lagi yang ingin menjadi bahasan pokok kita dalam kesempatan subuh kali ini adalah firman Allah dalam surat Fatir. Ya, surat Fatir ya, yang sekali lagi ayat ini masuk pada arja ayatin fi kitabillah. Itu ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ini ayat masuk pada arja ayatin fi kitabillah kata para ulama. Allah berfirman, kemudian kami wariskan Alkitab itu Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Jadi ini menarik ayat ini. Kenapa kita angkat juga? Allah bahasakan Al-Quran yang kita terima itu dengan waris. Dengan waris. Kemudian kami wariskan Al-Quran. Nah, di antara makna waris, Bapak Ibu sekalian, ya, itu adalah secara bahasa akhir, belakangan. Secara bahasa itu akhir. Makanya disebut harta waris. Jadi harta yang dibagikan setelah sang pemilik meninggal dunia namanya harta waris. Kenapa? Pembagiannya belakangan. Bapak Ibu kalau punya harta banyak lalu mau dibagikan sebelum meninggal, ya, itu namanya bukan warisan. Ya. Jadi jangan salah bahasa. Ya, namanya warisan itu kalau sudah meninggal. Maka kalau misalnya banyak harta mau dibagiin sebelum meninggal, ya, itu tidak terikat dengan hukum waris. Maka boleh misalnya dibagi rata. Ya, kamu yang rumah sana, kamu yang rumah sini, ya itu nggak apa-apa. Tidak terikat hukum waris. Tidak ada perbandingan 2 banding 1 enggak. Karena dia bukan waris. Tapi kalau sudah meninggal, maka terikatlah dengan hukum waris. Bagiannya. Jadi tetap 2 banding 1. Nah ini makna secara bahasa waris. Maka tidak menggunakan istilah lain. Ya, harta yang dibagikan sesudah seseorang pemiliknya itu meninggal dunia. Kecuali waris. Nah lalu apa kaitannya dengan Al-Quran? Kenapa Al-Quran dibahasakan dengan warisan? Al-Quran itu turunkan 2 kali proses Bapak Ibu sekalian. Proses pertama itu turun secara langsung. Minal lauhil mahfud ila sama'id dunya fi baitil izzah. Yaitu dari lauhul mahfud ke langit dunia, baitul izzah. Itu turun secara langsung 30 juz 114 surat sudah turun tuh Quran. Dan itu yang Allah informasikan dalam surat Al-Qadar, dalam surat Al-Baqarah 185 dan beberapa surat yang lainnya gitu. Makanya kalau kita mengerti bahasa yang digunakan Allah dalam Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu turun 2 proses, maka penggunaan yang Allah gunakan dalam Al-Quran itu beda. Allah ada ketika menjelaskan Al-Quran menggunakan dengan kalimat anzalna. Tapi ada yang juga menggunakan dengan nazzalna. Gitu ya. Jadi ada anzalna, ada nazzalna. Dan itu nggak main-main. Walaupun kalau kita terjemahkan artinya sama. Tapi dari sisi makna lebih dalam lagi itu beda. Itu indahnya Al-Quran begitu. Itu indahnya secara umum bahasa Arab begitu. Beda. Di surah Al-Qadar, di surah Al-Baqarah 185, di surat Ad-Dukhan, Allah menggunakan kalimat anzalna.
kata fiil asalnya anzala gitu. Tetapi di surat misalnya di surat Al-Hijr ya. Al-Hijr ayat 9 Allah menggunakan kata nazzalna. Apa bedanya? Bedanya kalau anzala itu berarti menjelaskan turun Quran secara langsung 30 juz. Nah, itu yang disebut dengan Al-Qadar, makanya begitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu turun Quran secara langsung. Dan ini tahap pertama. Jadi sudah ada Quran itu. Bahkan bisa jadi dia sama dengan kitab-kitab suci yang lain gitu. Cuman kemudian Allah turunkan dia belakangan. Ada proses kedua, yaitu proses dari malaikat Jibril dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Nah, ini proses yang keduanya. Itu turun sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru menggunakannya kata nazzalna. Maka kalau kita baca surat Ali Imran itu penggunaannya beda. Ketika Allah menjelaskan menurunkan Al-Quran dengan Allah menjelaskan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi ketika bicara tentang Al-Quran itu Allah menggunakan nazzala. Tapi ketika menjelaskan tentang Injil dan Taurat itu anzala. Kenapa? Karena memang Taurat dan Injil itu diturunkan secara langsung kepada Nabi yang bersangkutan. Tidak bertahap. Ya, tidak bertahap. Di Injil diturunkan pada Nabi Musa langsung, nggak bertahap. Taurat diturunkan pada Nabi Musa langsung, nggak bertahap. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad itu bertahap. Nah, itu di surat Ali Imran ayat 3 dijelaskan seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi yang satu dengan nazala, yang satu dengan anzala. Nah ini. Nah, saya katakan tadi. Kemudian Allah bahasakan Quran ini dengan waris. Kami wariskan Al-Quran. Artinya belakangan gitu. Artinya sudah ada, tapi turunnya Allah belakangin. Kepada siapa? Alladzina stofaina min ibadina. Kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Siapa dia? Lihadihil ummah. Buat umat ini. Umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat pilihan yang berhak menerima Al-Qur'an, bukan Taurat, bukan Injil. Jadi Allah berikan Quran itu hanya kepada umat pilihan, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini spesial Pak kita. Dalam kajian kita tentang ummatan wasaton, itu sudah saya kumpas gitu. Jadi bagaimana kita ini adalah umat pilihan, umat terbaik. Nah, maka ditambah lagi dengan kajian kita ini, terbaiknya kita sangat-sangat apa? Karena Allah pilihkan buat kita Al-Qur'an. Dipilihkan Al-Qur'an. Jadi sudah terbaik banget kita. Nah, tetapi berikutnya Allah mengatakan, gitu, meskipun kita umat terbaik, dikasih kitab terbaik, tapi ternyata sikap kita terhadap Al-Quran itu nggak sama. Gitu. Beda-beda. Dikasih kitab terbaik, tapi nggak sama sikap kita. Maka Allah menyebutkan ada 3 sikap umat ini dalam menyikapi Al-Quran. Yang pertama kata Allah, faminhum zalimun linafsi. Ada di antara mereka umat ini yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Kelompok yang kedua, ada di antara kita ini yang pertengahan dalam menyikapi Al-Quran. Dan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan ada di antara kita yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Jadi artinya nggak semua sabiqum bil khairat. Ya, tahu nih ini kitab terbaik. Umat pilihan harusnya sikapnya lebih baik dibanding umat yang lain. Ternyata enggak.
Allah ternyata sebutkan 3. Lalu siapa ini golongan? Mungkin kita sering mendengar kajian tentang ayat ini gitu. Siapa sih ini golongan-golongan ini? Maka kita ingin lebih memperdalam lagi dan kita kaitkan dengan judul tema kita tadi seperti itu. Yang pertama zalimun li nafsi. Para mufasir menyebutkan ya tentang makna zalimun li nafsi banyak sekali gitu. Maka di antaranya zalimun li nafsi itu orang yang sebagian melaksanakan perintah tapi juga sebagian lagi melaksanakan larangan. Jadi perintahnya dia sholat, tetapi di sisi lain dia juga maksiat. Ya STMJ ya Pak. Bahkan maksiatnya cenderung lebih banyak dibanding dengan ketaatannya. Cenderung lebih banyak. Jadi sholat 5 waktu, sholatnya maghrib isya aja gitu. Ya. Seperti itu. Bukan hanya dia tinggalkan kewajiban, tapi di sisi lain dia juga melakukan yang dilarang. Dia mabuk, dia berjudi, bahkan dia kalau secara umum karena kini kita sistemnya sudah berlaku seperti itu ya makan makanan yang riba gitu ya, hal-hal yang riba dan sebagainya. Nah ini makna dari zalimun li nafsi. Dia wajib sholat, maksiat tapi tetap jalan terus. Ya. Banyak sebenarnya tentang makna ini Ibnu Katsir itu menyebutkan, tapi paling enggak ini satu sebagai sebuah gambaran itu buat kita semua. Lalu yang kedua adalah muktasid. Muktasid itu pertengahan. Ya. Pertengahan dia melaksanakan perintah, dia tinggalkan larangan. Tapi hal-hal yang makruh masih dilakukan. Apalagi yang mubah. Ya. Jadi kewajiban dilaksanakan, yang dilarang ditinggal, tapi makruh dikerjakan. Apalagi yang mubah. Ini muktasid. Sementara yang sabiqum bil khairat, dia laksanakan kewajiban, tidak hanya yang wajib, bahkan yang sunnah. Kalau dia yang pertama, wajib juga jarang, apalagi yang sunnah. Kalau yang kedua, wajib doang, sunnahnya kagak gitu. Kalau yang ketiga, wajib, sunnah dia jalanin. Yang haram dia tinggalkan. Yang makruh dia tinggalkan juga. Jadi bukan hanya yang haram, makruh pun dia tinggalkan. Tapi sebagian dia melakukan hal yang mubah-mubah. Seperti itu. Nah, ini definisi diantaranya dari para ulama kita tentang makna 3 kelompok ini. Jadi ada 3 masing-masing. Tinggal kita muhasabah. Kita masuk yang mana? Masuk yang mana Pak? Hah? Gak berani jawab saya Ustaz gitu. Masuk yang mana gitu. Nah, jadi yang kedua nanti di akhirat ya. Nanti di akhirat yang kedua itu kelompok yang pertama itu nanti ketika ditimbang ya, maka kemaksiatannya lebih banyak dibanding kebaikannya. Kira-kira kalau kemaksiatannya lebih banyak, kebaikannya lebih dikit, masuk mana? Masuk neraka ya. Tapi kata para ulama, yukfaru lahum, tapi ternyata Allah ampuni orang-orang ini. Allah ampuni orang ini. Jadi dia masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ya, ketika ditimbang dia mengalahi hisab yang disebut dalam Al-Qur'an dengan yuhasabu hisabai yasir. Dia dihisabnya mudah banget. Mudah banget. Kalau yang pertama itu hisabnya sulit banget. Jadi butuh perjuangan berat untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ujungnya masuk surga juga. Tetapi prosesnya berat banget. Jadi penuh dengan ketegangan lah gitu.
untuk bisa masuk surga. Namun yang ketiga ini yang luar biasa, ya, yang masuk surga tanpa hisab. Kata Ibnu Katsir, dia masuk surga tanpa hisab. Jadi ternyata di sini yang saya maksud dengan arja gitu ya tadi, dengan dimaksud oleh para ulama arja, ayat ini mengandung ayat pengharapan. Dan itu didukung pemahaman para mufassir tentang ayat ini, tentang tiga kelompok ini, didukung kemudian pada firman Allah berikutnya, di ayat berikutnya yaitu ayat 33-nya. Ketika Allah berfirman, Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Jadi jannatu adnin, ya, surga yadkhuluna, ya, yadkhuluna jannatu adnin yadkhuluna yuhallawna, ya, surga-surga Aden di mana mereka masuk ke dalam surga itu. Nah, di sini jadi Allah menggunakan bentuk jamak, yadkhulunaha. Mereka semuanya masuk surga. Kan tadi ada tiga kelompok. Ya, makanya Allah menggunakan yadkhuluna. Mereka masuk surga semuanya. Kalau hanya dua kelompok yang masuk surga, itu kalimat yang digunakan bukan yadkhuluna, tetapi yadkhulani. Yadkhulani. Dua kelompok tadi masuk surga, yaitu muqtasid dan sabiqum bil khairat. Tapi Allah gunakan yadkhuluna. Ini dibahas oleh para ulama dalam tafsirnya gitu. Dalam kitab tafsir mereka kalimat ada wawu jamak di situ. Artinya yang masuk surga dari tiga kelompok itu bukan hanya yang dua. Bukan muqtasid, bukan sabiqum bil khairat, tapi zalimun li nafsi juga masuk surga. Yadkhuluna, kalimatnya yadkhuluna. Ya, mereka masuk surga. Dan sama, perlakuannya sama. Begitu masuk surga, yuhallawna. Yuhallawnaha. Jadi langsung langsung dapat fasilitas surga. Dibahas lagi oleh para ulama tafsir, dari kalimat yadkhuluna ke yuhallawna itu nggak pakai kalimat pemisah, tetapi langsung yadkhulunaha yuhallawna, ya. Jadi masuk surga dan kemudian mereka dikalungkan, ya, diberikan fasilitas. Yuhallawnaha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a. Jadi dari kalung emas. Jadi begitu masuk nggak nunggu lagi, Allah langsung kasih. Bahkan sebagian mufassir mengatakan sebelum mereka masuk surga pun sudah dipakaikan itu kalung emasnya. Ya. Kalung emas. Wa lu'lu'a, juga mutiara. Wa libasuhum fiha harir, juga pakaian dari sutra. Nah, ini kan emas, sutra, itu kan sesuatu yang Allah haramkan buat kita di dunia. Tetapi nanti di akhirat itu menjadi salah satu fasilitas surga. Maka Nabi mengatakan itu buat mereka di dunia, buat orang kafir, emas, sutra, buat kalian di akhirat. Ini langsung itu sama. Tidak ada jeda antara dia masuk surga dengan mendapatkan fasilitas surga. Langsung masuk surga lalu dikalungkan dan dipakaikan dengan pakaian sutra. Ini sama. Di ayat 33 ini menjelaskan tiga-tiganya masuk surga. Tiga-tiganya masuk surga. Tetapi perhatikan ayat yang ketiga ketika Allah berfirman wa qalul hamdulillahilladzi adzhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan berkatalah, siapa mereka yang berkata? Maka para ulama tafsir menyebutkan yang berkata ini adalah kelompok yang pertama.
Yang zalimun li nafsi. Apa yang mereka katakan? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Artinya apa? Saya katakan tadi, masuk surga tetap masuk surga, tapi prosesnya panjang banget. Susah. Nah, ini nanti mirip kelompok yang pertama ini dengan Ashabul A'raf. Dalam hadis disebutkan. Ashabul A'raf. Jadi dia tunggu dulu, nunggu. Sebelum masuk surga tunggu dulu. Tunggu dapat ampunan Allah. Sementara yang kedua, yang ketiga cepat. Yang kedua hisabnya ringan. Yang ketiga apalagi tanpa hisab. Jadi mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kegundahan, kesedihan dari diri kami gitu. Artinya, wah, butuh perjuangan luar biasa untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk pada kelompok yang pertama. Ya, prosesnya berat. Ya, mulai dari dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, proses hisab, sampai nanti sirat, ya itu kan berat banget. Sirat itu luar biasa. Kata Nabi SAW, sirat itu lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Jadi lebih tipis. Rambut saja sudah tipis. Nah, sirat itu lebih tipis. Tajam, pedang sudah tajam. Tapi sirat itu lebih tajam dari pedang. Maka tadi, kelompok yang pertama akan melalui proses yang panjang, yang sangat menyulitkan diri mereka. Gitu. Walaupun pada ujungnya, endingnya mereka Allah masukkan ke dalam surga dengan ampunan Allah. Dalam hadis bahkan disebutkan, syafaati, kata Nabi SAW, syafaati li ahlil kabair. Syafaatku itu berlaku bagi mereka yang melakukan dosa-dosa besar, kata Nabi SAW. Jadi dapat termasuk yang dosa besar itu dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Gitu. Maka kemudian mereka mengatakan, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami itu maha pengampun. Jadi mereka masuk surga itu karena diampuni oleh Allah. Dosa mereka banyak banget. Kebaikan mereka sedikit, dosa mereka banyak. Tapi kemudian Allah ampuni dosa. Jadi kuncinya itu diampuni dosa sama Allah. Kalau sudah diampuni dosa sama Allah, masuk surga. Makanya sederhana mintanya, kita kan mintanya permohonan ampun saja sama Allah. Ya Allah ampunin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu ya. Di doa akhir 10 hari Ramadan juga sama. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun. Itu saja. Doanya nggak banyak. Nabi mengajarkan kepada kita di akhir Ramadan. Ketika masuk masa-masa 10 hari terakhir. Minta ampunan Allah aja gitu. Intinya. Kalau Allah sudah mengampuni, apapun yang kita minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ampuni. Tapi kalau kita belum diampuni, maka mana mungkin Allah akan memberikan kepada kita. Maka mereka mengatakan, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami itu maha pengampun. Kami bisa masuk surga ini karena kami diampuni. Sebenarnya kami nggak layak untuk masuk surga karena maksiat kami itu terlalu banyak. Tapi karena Allah maha pengampun, kemudian kami diampuni dan kemudian kami dimasukkan ke dalam surga ini. Dan syakur, satu lagi sifat Allah yang mereka sebutkan, syakur. Allah itu tidak hanya maha pengampun, tapi Allah juga maha bersyukur. Oh, Allah maha bersyukur. Nah, ini bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di syakur, Allah itu bukan hanya bersyukur, tapi maha bersyukur. Artinya apa? Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal-amal hambanya sedikit pun. Pelaku maksiat, ya, kalau dia melakukan kebaikan, pernah melakukan kebaikan, Allah tetap hitung. Seperti tadi kelompok yang pertama, ya, dia pernah sholat, Allah hitung sholatnya. Dia pernah melakukan kebaikan, Allah catat kebaikannya. Itu syakurnya Allah. Dan bukan hanya sampai dibalas saja, tapi bagaimana Allah melipat gandakan. Itu syakur. Beda dengan kita, ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, maka biasanya secara umum kita akan balas kebaikan orang lain itu dengan yang setimpal. Dibalas lagi. Tapi Allah enggak. Ketika seseorang melakukan kebaikan, maka Allah lipat gandakan kebaikan itu. Itu yang dimaksud dengan syakurnya Allah. Jadi Allah maha bersyukur.
Tidak akan menyia-nyiakan. Ya, seperti baca Quran, satu huruf dibalas dengan 10. Gitu. Sedekah juga begitu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Ya. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sampai 700 kali lipat. Nah ini. Jadi ujung-ujungnya sesungguhnya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya maksud dengan tema kita, gitu ya. Bisakah kita masuk surga? Bisa. Cuman pilihan buat kita semua. Mau masuk kelompok pertama, kedua, atau ketiga. Tapi ternyata para ulama mulai juga membahas, kenapa kelompok yang pertama, yang ahli maksiat justru disebutkan pertama. Tapi justru kelompok yang terbaik, ya jadi yang terburuk dulu, baru yang terbaik. Biasanya kalau kita nyebutin prestasi itu, biasanya yang terbaik dulu kan. Juara 1, juara 2, juara 3, dan seterusnya. Tapi di sini Allah sebutkan yang terburuk dulu. Yang zolim dulu yang Allah sebutkan. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama kata para ulama, agar yang zolim itu, para pelaku maksiat itu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosanya, apalagi dosa di masa lalu gitu. Kita sekarang misalnya sudah berumur, dosa saya banyak. Sesali mohon ampun, selesai udah. Sesali, kuncinya sesali dulu. Saya menyesal atas dosa yang saya lakukan ketika saya masih muda, ketika saya masih kerja, ketika saya masih punya jabatan. Ternyata dosa mulu yang saya lakukan dulu. Dah, sesali, kemudian minta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan putus asa. Saya diampuni gak dosanya? Diampuni oleh Allah. Diampuni. Jadi gak usah takut, gak usah putus asa. Itu maksudnya Allah menyebutkan kata zalim di awal. Agar siapapun pelaku maksiat itu tidak berputus asa. Bagaimana para nabi dulu ketika menghadapi kaumnya yang banyak melakukan dosa pun, pada awalnya mereka mengatakan tidak diampuni dosanya. Tidak ampuni dosanya. Tapi ternyata persepsi para nabi dengan Allah berbeda. Bagaimana dulu Nabi Musa ketika didatangi oleh seorang kaumnya gitu. Bahwasanya dia sudah berzina sepanjang hidupnya, tidak terhitung berapa kali dia berzina. Maka kali ini dia ingin taubat, ingin melepaskan dari perbuatannya itu. Apakah dia diampuni dosanya? Maka kata Nabi Musa, enggak, dosamu enggak diampuni. Dosamu enggak diampuni. Sudah enggak diampuni, terlalu banyak kamu. Tapi begitu dia pergi dalam penuh kekecewaan, kemudian Allah mengirimkan pada Nabi Musa malaikat Jibril, mengabarkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau memang dia bertaubat, dia mohon ampun, Allah ampuni dosanya. Tahukah Musa, sesungguhnya ada dosa yang lebih besar dibanding yang dilakukan oleh orang itu. Apa itu wahai Jibril? Yaitu dosa orang yang meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan orang sholat itu lebih besar daripada dosa berzina. Artinya ini menunjukkan hiburan. Ada dosa yang dianggap kita ini luar biasa, dosanya besar. Tapi ada lagi yang lebih besar lagi seperti itu. Tapi begitu pun sholat, ketika kita dulu masih muda kita meninggalkan sholat, tapi sekarang kita menyesal atas apa yang kita lakukan, lalu kita bertaubat, Allah ampuni dosa kita. Nabi Muhammad juga pernah mengusir seorang pemuda yang melakukan zina, dan dia nggak main-main. Zinanya itu adalah dengan mayat, bayangkan. Dia tergoda. Jadi karena dia seorang penggali kubur gitu ya, dia tertarik dengan mayat seorang wanita cantik sehingga dia zinai, dia setubuhi gitu. Nabi Muhammad nggak mau melihat. Tapi kemudian Allah mengirimkan malaikat Jibril dan memberikan keterangan kepada Nabi Muhammad SAW. Dosanya Allah ampuni gitu. Jadi sebanyak apapun Allah ampuni. Ya. Nah ini, jadi hikmahnya itu pertama. Hikmah yang kedua, hikmah pertama tadi ya, agar tidak putus asa. Dan bagi kelompok yang ketiga, yang sabiqum bil khairat, itu agar mereka jangan sombong dengan amal mereka. Jangan mereka pernah mencibir kepada mereka para pelaku
maksiat. Jadi jangan menentang kita memiliki amal terbaik, sudah luar biasa ibadah kita, lalu kita mengecilkan amal orang lain. Lalu kita menyepelekan orang yang sedikit melakukan kebaikan, banyak melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena ingat, Allah ini kata sabiqum bil khairat itu dengan kalimat biiznillah, dengan izin Allah. Karena dia bisa melakukan kebaikan itu, hebat dalam beramal, itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombong. Nah, jadi itu. Jadi agar yang zalim tidak putus asa, agar yang amalnya hebat tidak sombong. Dan yang kedua juga hikmahnya kata para ulama, kenapa kalimat zalim didepankan baru sabiqum bil khairat di belakang? Karena memang ternyata nanti di akhirat yang banyak adalah kelompok yang pertama. Yang banyak adalah kelompok yang pertama. Yang zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, kita bisa mendapat gambaran lah gitu ya. Gambaran. Kalau kita mau lihat kemarin Ramadan lah, berapa banyak sih orang yang sholat tarawih di masjid, apalagi yang sampai istiqomah sampai akhir Ramadan. Ya, banyak kan nggak yang istiqomah gitu. Itu gambaran. Makanya tadi hikmahnya karena nanti banyak yang lebih banyak kelompok pertama nanti di akhirat. Jadi masuk surganya itu benar-benar karena rahmat Allah, karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dari hal inilah kemudian terjawab pertanyaan yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, bisakah kita masuk surga? Bisa. Insyaallah bisa. Tapi tadi tergantung kita mau masuk kelompok yang mana. Kelompok pertama, kelompok kedua, atau kelompok yang ketiga. Kelompok pertama tetap masuk surga, tapi prosesnya sangat menyulitkan. Bahkan bisa jadi dia masuk neraka dulu, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Jadi makanya kan kita kenapa seolah-olah kayak mubazir, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, hindarkan saya dari neraka gitu. Karena ada orang yang masuk surga tapi sebelumnya merasakan neraka dulu. Kan gitu. Doa-doa kita, Allahumma ajirna minan nar, ya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar itu. Ya, jadi satu paket. Saya baca keterangan itu dua doa kita gandengkan gitu kalau setiap habis sholat, terutama sholat subuh dan sholat maghrib gitu ya. Jadi kalau di sholat subuh itu doanya Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga dan jauhkan aku dari neraka. Kenapa? Karena tadi bisa jadi orang masuk surga tapi dia mengalami dulu masuk neraka. Dan kita tidak ingin itu. Sebentar seperti apapun jangan masuk neraka dulu. Ya, jangan mampir dulu, jangan. Gitu. Makanya duanya gandeng. Tidak hanya masuk surga. Khawatir masuk surga tapi masuk neraka dulu. Maka pengen masuk surga tanpa masuk neraka dulu. Maka Syekh Abdullah Al-Bassam, salah satu pensyarah kitab Bulughul Maram, ketika beliau mensyarah hadis Nabi yang 4 itu, syarat masuk surga gitu ya, yaitu absus salam, ya, menyebarkan salam, wa'atimut to'am, memberikan makan, ya, wasilul arham, sambung silaturahim, wassalu bilail wan nasuniyam, salat malam ketika orang-orang sedang tidur. Ini 4 kan? Syarat masuk surga 4. Ya, yang 3 hubungannya dengan hablum minan nas. 1 dengan hablum minallah. Hablum minan nasnya apa? Tadi sebarkan salam. Bikin orang damai bersama kita. Ketemu kita damai, ketemu kita nyaman. Jadi jangan sampai orang ada kita nggak nyaman. Nah, udah dia disalahin lagi gue nih, disalahin lagi nih.
Sampai begitu. Wah, dibitahin lagi gue nih, dibitahin lagi nih. Nah, nyaman orang ada dia gitu. Dikit-dikit salahin. Ada begitu. Dia, wah nyaman saya ada dia. Kalau bapak saya nyaman gitu ya. Nah enak tuh kan, bikin nyaman. Itu salam namanya. Dan sampai ada kita orang nggak tenang. Rese nih pasti nih, rese, protes lagi. Begitu. Yang kedua, apa tadi? Wa'atimut to'am, kepedulian. Ya. Sensitif terhadap keadaan saudara, tetangga kita. Ya, peduli. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Sambung silaturahim, ini penting. Gitu. Jangankan kepada berlaku baik kepada sesama manusia, sesama muslim, kepada binatang saja sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Kadang-kadang kita begitu, karena nggak sepaham jadi segan negornya, gitu. Sampai salam pun segan gitu. Kan ada kayak begitu seperti itu. Jadi salamnya buat yang disenengin aja gitu. Ya. Yang enggak, wah ini bukan satu pengajian sama saya, ngapain salam gitu ya. Seperti ada kayak begitu seperti itu, banyak. Jadi wasilul arham itu bagian dari wasilul arham, sambung silaturahim. Jadi kepada binatang saja, saya kemarin bahas hadis dalam kitab Adabul Mufrad tentang ar-rahmah fil bahaim. Jadi ada satu bab dalam kitab Adabul Mufrad berkasih sayang kepada binatang luar biasa. Itu penghargaan dari Allah luar biasa, ya. Dari Allah sangat luar biasa. Itu kepada binatang. Maka kemudian kata Allah, apalagi kepada sesama manusia, apalagi sesama muslim, nggak ngelihat dari mana dia, gitu. Nggak melihat dari mana. Maka lebih bagus lagi seperti itu. Nah yang terakhir, qiyamul lail. Ya ini baru. Jadi hablum minannasnya lebih banyak. Hablum minallah cuma satu. Maka apa kata Abdullah Al-Basam ketika mensyarah hadis ini? Maka kalau 4 ini dilakukan, maka orang akan masuk surga tanpa dia masuk neraka terlebih dahulu. Maka ada hadis Nabi, tadkhulul jannah bisalam. Masuk surga dengan selamat. Artinya apa? Dia masuk surga tanpa masuk neraka dulu. Karena ada orang masuk surga, tapi dia mampir dulu ke dalam neraka. Maka jangan sampai kita mengalami. Baik, kita akhiri taklim kita dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima amal ibadah kita dan Allah kelak masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.